Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Wirausaha Yogyakarta, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 2. Perkenalkan, nama saya Alif Azhara. Di sini saya sebagai moderator. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai tentang penyakit stroke, bagaimana penyebabnya, tanda dan gejala, lalu komplikasinya yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Perkenalkan, nama saya Agustinus Pioreta. Definisi stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak terganggu atau berkurangnya akibat penyumbatan atau kejadian pembuluh darah. Tanpa darah otak tidak akan bisa mendapatkan asupan oksigen atau nutrisi, sehingga sel bagian otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak oleh area otak akan rusak, tidak dapat fungsi yang baik. Perkenalkan, nama saya Alicia Fauzjausna. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Jadi, untuk penyebab stroke sendiri ada dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama, stroke iskemik. Apa itu stroke iskemik? Seperti yang ada di samping saya, stroke iskemik yaitu akan terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah ke oksigen mengalami penyempitan. Nah, jadi darah yang dibawa itu mengalami penyempitan, sehingga dapat menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini sering disebut dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi dalam kedua jenis, yaitu yang pertama ada stroke trombotik dan yang kedua ada stroke embolik. Hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan suprasnoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko stroke. Resiko stroke dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan antara lain tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis, asam urat tinggi, dan penyakit jantung. Lalu yang tidak dapat dikendalikan yaitu usia tua dan jenis kelamin. Laki-laki memiliki risiko terentang penyakit stroke lebih tinggi daripada wanita. Hal itu disebabkan karena kaum laki-laki lebih banyak mengkonsumsi rokok. Hal itu tidak dapat terhindar dari ancaman penyakit stroke. Baik, saya akan melanjutkan. Laki-laki biasanya memiliki risiko stroke lebih tinggi daripada wanita. Penyakit stroke atau kelainan pembuluh darah kini rentan menyasar masyarakat usia muda. Sebelumnya, penyakit ini berisiko diderita masyarakat berusia di atas 50 tahun. Perkenalkan, saya Febrianiti, saya pemateri ke-6. Saya akan membacakan gejala yang ada pada stroke. Gejala yang timbul itu tergantung darah yang rusak, misalnya kerusakan otak semakin menyebabkan kelumpuhan bagian tubuh kanan, mulut mencong, suara pelo atau cadel, gangguan bahasa terjadi secara mendadak. Dan bila kerusakan terjadi pada otak kanan, maka gejala yang akan timbul adalah kelumpuhan tubuh bagian kiri. Pasien dapat tidak sadarkan diri secara mendadak bila kerusakan otak meluas atau terjadinya di daerah batang otak. Biasanya disertai sakit kepala. Sekian dari saya tentang gejala stroke. Komplikasi stroke yang pertama, deep vein thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dikenal sebagai deep vein thrombosis. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai sehingga aliran di pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Deep vein thrombosis dapat diobati dengan obat antikoagulan. Yang kedua, sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami
Hidrocephalus yaitu menumpuknya cairan otak di dalam rongga jauh di dalam otak atau ventrikel. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk tersebut. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan. Akibatnya makanan dan minuman berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan. Masalah dalam penapasan tersebut dikenal sebagai disfagia. Disfagia dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan stroke. Yang pertama, pengobatan stroke ischemi. Pengobatan ini bertujuan untuk menjaga jalan napas, menjaga tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah klien. Yang kedua sendiri ada pengobatan stroke hemoragi. Pengobatan sendiri berfokus pada mengembalikan tekanan atau mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol peredaran darah. Sebenarnya ada beberapa cara, bisa melalui obat-obatan dan operasi. Yang ketiga sendiri ada melalui pengobatan via. Pengobatan ini sendiri berfokus menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga jantung masih dapat dicegah atau stroke masih dapat dicegah. Ya, ada pencegahan stroke. Pencegahan stroke yang paling utama dapat kita lakukan dengan membiasakan pola hidup sehat, seperti yang pertama, menjaga pola makan. Jangan memakan makanan yang banyak mengandung lemak, itu mengakibatkan kolesterol dan memicu hipertensi, dapat mengakibatkan stroke. Lalu kita harus memakan makanan yang mengandung protein, vitamin, seperti itu. Selanjutnya ada kita harus berolahraga secara teratur. Karena mengapa? Karena olahraga tersebut dapat menurunkan kolesterol yang ada dalam tubuh kita.